Hari ini aku mau ngebawain konten random aja. Mungkin ini Google Maps segmen. Jadi aku kepikiran konten ini. Jadi ini ide yang terpikir sekilas di otakku dan aku pikir why not gitu kita bahas hal-hal yang nggak jelas kayak gini, but maybe bisa ngehibur gitu buat teman-teman yang nonton videoku kali ini. Ya kita nggak usah berlama-lama. Jadi di depan kalian ini udah terpampang video maps ya, Google Maps. Jadi di sini kita mau pantau aja nih guys, pantau. Jadi buat kalian yang wibu pasti udah nggak asing lagi yang namanya isekai ya. Isekai di dalam bahasa Jepang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya adalah dunia gitu. Jadi kalau ada Atarashi no isekai ya artinya dunia baru gitu. Atarashi kan baru, isekai itu ya dunia atau world kayak gitu. Nah, cuman di dalam genre isekai yang kita tahu, isekai itu adalah dunia lain gitu, dan untuk masuk di dunia lain kita perlu yang namanya portal menuju isekai kayak gitu ya. Jadi kata kunci di sini adalah isekai. Nah, kita mau tahu nih, ada nggak sih di Indonesia nih khususnya di Google Map isekai itu ada nggak sih? Jadi portal isekai itu ada nggak sih? Oke, kita bisa coba lihat aja ya. Kita search di sini. Kita iseng-iseng aja cari isekai. Ya, kita cari isekai adanya di mana? Di dunia ini adanya di mana gitu. Khususnya di Indonesia, oke? Nah, di sini aja kita bisa lihat nih. Ada banyak isekai ya. Berbagai tempat yang namanya isekai. Random banget. Pertama ini yang paling pertama muncul, ini bahkan yang namanya portal isekai. Berarti kita bisa dong masuk isekai sebenarnya menurut Google Maps. Di sini ada portal isekai, kemudian juga ada apartemen namanya isekai. Di sini nanti kita coba pantau satu-satu ya. Jadi ini tempat apa sih? Isekai ini tempat apa sih kalau di Indonesia? Kemudian di sini ada historical landmark ya, landmark. Di sini isekai juga namanya. Kemudian ada store, toko yang namanya juga isekai. Kemudian juga ada kedai isekai. Kemudian juga ada apartemen rental, holiday, isekai juga, ada street food juga isekai. Nah, kita bakal lihat satu ya. Apa aja sih? Pertama, mulai dari portal isekai. Sebenarnya tempat ini adalah tempat apa? Oke, kita lihat di sini. Oke, kita lihat yang pertama kita pantau adalah portal isekai. Namanya yang sangat gak asing. Dan ini penting banget buat kalian wibu di luar sana ingin masuk ke isekai. Dan ini merupakan salah satu jalan kalian menuju ke dalam isekai. Kita cek isekai ini tempat apa sih? Lokasinya sendiri ada di Bali ya, ada di Mengwi, ada di Badung khususnya. Untuk kode posnya di 80351 daerah sini. Kita bisa zoom lebih dekat lagi portal isekai. Nah, kenapa wajahnya akan muncul? Oke. Jadi ada dua isekai ya yang ada di Bali khususnya. Di sini buat kalian yang di Bali bersenanglah karena di sini ada dua jalan kalian menuju isekai. Yang pertama adalah portal isekai itu sendiri. Kita bisa cek di sini tempat apa. Tidak ada fotonya ya, nggak ada fotonya di sini. Aku nggak tahu kenapa orang ngepin di sini dan didaftarkan dengan nama isekai. Ya. Kalau kita zoom terus ini di daerah gini ya, guys. Ini ada di daerah kabupaten ya, di daerah kabupaten, masih di daerah Badung, jadi udah mendekati dengan Tabanan, jadi udah lumayan jauh dari Denpasar itu sendiri. Kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk bentuk mapsnya, di sini dia ada lumayan menyatu dengan daerah rumah penduduk. Ada juga geria atau penginapan di sini, beberapa tempat menginap juga dekat dengan ATM dan beberapa tempat-tempat lain ya. Ini jadi tersembunyi di sekitaran atau di dalam rumah-rumah penduduk yang dimana di sini ada lumayan dipenuhi oleh terumbu pohon-pohonan hijau gitu. Ini merupakan portal isekai. Whatever lah di sini
Kalau di sini sendiri sih kita bisa lihat di sini ya, keterangannya ini adalah transportation service ya, dengan 24 jam dia open hours-nya atau jam kerjanya 24 jam. Jadi portal ICK ini mungkin tempat dimana di sana dia orang yang buatnya itu tempat buat untuk bisnis transportasi, entah itu transportasi apa. Jadi mungkin yang empunya itu dia terinspirasi dari anime isekai sehingga dia buat tempatnya di sini, daftarkan di Google Maps sendiri sebagai portal isekai. Gitu guys. Dan satu hal lagi yang tadi cukup menarik, ada masjid ya, ada masjid di sini yang didaftarkan di Google Map dengan nama tempat menuju isekai. Kita lihat lagi ya, lebih dekat lagi. Di daerah Gianyar, jadi masih di utara dari Denpasar, lumayan jauh kalau kita lihat di mapnya dari area kota Denpasarnya, masih di utara dan masih lebih dekat dengan Ubud ketimbang Denpasar. Dan ini kalau menurut dari logonya tadi, ini adalah sebuah masjid yang kemudian didaftarkan, iya nggak sih? Ya kita cek ya. Tuh ya, logonya sendiri tuh masjid ya. Walaupun kita nggak tahu ini sebenarnya memang masjid atau enggak ya, mungkin di masjid ini banyak diadakan doa-doa atau mungkin ya ada banyak di sini orang-orang yang dimandikan ataupun ritual-ritual yang lain ketika setelah dia meninggal, sehingga di sini orang yang mendaftarkan ini memberi namanya menuju isekai. Isekai di sini maksudnya adalah dunia lain, dunia setelah kematian kayak gitu. Ya, oke lah, ini cukup kreatif orangnya untuk dia mendeskripsikan sebuah nama dunia lain. Mungkin orang yang ngelola tempat ini dia wibu dan dari situ dia langsung mendaftarkan nama tempatnya dia masjid ataupun tempat ibadah itu dengan nama portal atau tempat menuju isekai di Google Maps kayak gitu. Ya, gitu ya. Kemudian kita bisa lihat ya, ada beberapa isekai lain. Kita tadi terlalu lama untuk ngebahas di Balinya. Kita lihat di sini ada beberapa isekai ya. Di sini ada takoyaki isekai, oke. Di sini ada takoyaki isekai. Nah, ini mulai ada gambaran nih. Nah, jadi ini tempat jualan yang namanya isekai. Takoyaki ini kemungkinan mungkin dibawa dari dunia lain, makanya dia diberi nama takoyaki isekai atau isekai takoyaki. Kayak gitu. Dan ini lokasinya ada di Kabupaten Malang, di daerah Wonomulyo, Poncokusumo ya. Ini dulu aku sih pernah KKN di daerah Poncokusumo di Malang ini, jadi harusnya ini aku tahu lah dari sini. Oke, kita lanjut, kita klik lagi ada tempat isekai apa lagi. Oke, kita ketemu lagi yang namanya portal isekai di daerah Surabaya khususnya. Kita bisa lihat ya, tempat apakah ini. Sebelumnya kita udah ngulik daerah Malang, ada takoyaki isekai ya. Kemudian di Surabaya ini lebih lengkap ya, jadi di sini ada fotonya portal isekai daerah Surabaya. Ayo ngapain? Nah, di sini dia yang bikin ini upload sebuah gambar yang cukup ngeri. Ayo ngapain? Nah, ini udah ada gini ya, lokasinya kayak daerah. Jadi di sini mungkin sebelumnya pernah ada portal isekai yang dibuka. Jadi mungkin sebelumnya ada truk yang lewat daerah sini, kemudian menabrak seorang wibu atau orang yang hikikomori, nggak punya kehidupan, no life dan lain-lain, dan kemudian orang itu menghilang dan diduga orang itu kemudian pergi ke isekai lain, sehingga di daerah sini dijuluki portal isekai ya, mungkin di daerah rambutan ini. Oke. Nah, kita nggak tahu isekainya itu dilempar ke dunia lain, ke dunia magic, ke dunia yang punya di mana orang itu akan mendapatkan levelan tinggi, OP kayak gitu, atau mungkin
isekainya dilempar ke dunia lain. Kita nggak tahu juga. Ya, kita next ke isekai lainnya. Di sini juga ada banyak isekai ternyata. Ya, di daerah jauh ini banyak isekai. Mulai dari di sini, di daerah Lamongan sendiri ada isekai. Di sini ada kompleks perumahan yang namanya isekai. Jadi perumahannya perumahan dunia lain. Kita buka. Ini namanya kompleks perumahan atau pedesaan isekai. Lagi-lagi kita menemukan masjid di sini. Ya, masjid. Kemudian ada beberapa rumah warga yang normal seperti biasanya, yang aku nggak habis pikir kenapa orang yang daftarin di sini ngeberi nama daerah ini adalah Isekai Housing Complex, daerah Lamongan, Kedung Pring. Ini rada mind blowing lah ya pokoknya. Kemudian di sini ada beberapa juga isekai, sama di sini ada historical landmark isekai, yang dimana dalamnya ini ya sama aja dengan sebelumnya. Ini daerah pedesaan Gang Mangga dan didaftarkan oleh seseorang dengan nama isekai. Mungkin orang itu rumahnya di sini atau di sini, di sekitar sini, atau mungkin orang yang daftarin itu rumahnya di pohon mangga ini, kayak gitu. Wibu lah pastinya nih. Siapa lagi yang ngasih nama isekai kalau bukan wibu. Kemudian di sini ada tempat toko ya, dilihat dari logonya di toko isekai. Ini juga sama, ini isekai store kayak gitu. Nah, ini store apaan yang bentuknya kayak gini? Oke, jadi ini standarnya rumah di desa lah ya. Aku nggak tahu nih isekai dari mana. Nah gitu. Kemudian di sini lagi-lagi ini yang tadi, place of worship, daerah Kediri juga ada isekai, but we don't see something special in there. Bojonegoro pun ada ya yang mendaftarkan di sini suatu tempat dengan nama isekai, dan ini adalah sebuah toko atau store. Dan tidak jauh dari sana juga ada nama tempat isekai, ini juga ada store, adalah store. Kemudian ada di sini daerah Yogyakarta ya guys, di sini adalah kos isekai. Denger ya, lodge di daerah Sleman ya, di Jalan Manggis. Ini nama kosnya isekai. Kemungkinan yang punya kos ini no life, nggak punya kehidupan, sehingga akhirnya, tapi walaupun nggak punya kehidupan, dia punya banyak uang ya, atau mungkin dia punya peninggalan dari orang tuanya yaitu kos-kosan ini, dan akhirnya diberilah nama isekai oleh dia. Oke, ini foto-fotonya nih. Lagi main apa nih? Terus kita lihat di sini gimana sih kos-kosan isekai. Mungkin di kos-kosan ini kalian bisa nemuin suatu ruangan yang ketika kalian buka ruangan itu, kalian akan diarahkan ke dalam dunia lain ya. Dunia lain, dunia yang berbentuk kingdom, jadi masih kerajaan, di mana nanti di sana kalian akan mendapatkan senjata yang overpower. Kemudian dengan senjata itu kalian nanti farming monster-monster mulai dari yang lemah hingga yang kuat, sehingga kalian nanti bisa dapat kekuatan yang sangat tinggi atau overpower banget lah, pokoknya OP. Kemudian nantinya di sana di kerajaan tersebut kalian ketemu dengan salah satu putri kerajaan. Kalian ketemu dengan salah satu putri kerajaan di kerajaan tersebut, dan akhirnya putri itu suka dengan kalian, ngejar-ngejar kalian gitu. Ya itulah ceritanya pokoknya. Ya, jadi di rumah ini mungkin ada kayak gitu. Kita bisa lihat ya, ini untuk tampilan depannya ya. Kosan isekainya sebelah mana? Nah ini ya tampilan depan kos isekai. Oke. Ya ada handuk, ada plat. Di kos isekai ini juga ternyata ada jam bertamu ya. Jadi kita nggak bisa bebas ya. Jam 19 sampai 21 itu maksimalnya untuk di hari Senin dan Jumat, dan kemudian di weekendnya 19 sampai 22 sampai jam 2. Sampai jam 10, sampai jam 10 malam di kos isekai ini. Mungkin di atas jam segitu rumah ini pergi ya, atau menghilang masuk ke isekai lain, kemudian nanti balik lagi di pagi harinya. Ya mungkin aja, who knows. Nah ini wajah wibunya. Kita buka ya.
salah satu korban isekai. Oke, kita lanjut ke isekai lain. Juga di sini ada penginapan isekai. Wah, ini nih bener-bener isekai ya. Jadi kalau kalian mau ke isekai, silahkan langsung sekarang pesen tiketnya, keburu orang-orang lain nanti tahu terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat di sini benar-benar isekai ya guys, benar-benar isekai. Di sini udah ada gambar dari kerajaannya. Ada gambar kerajaan di sini. Kita bisa lihat di bagian ujung ini kerajaan yang sangat besar. Kemudian di bagian tepi kerajaan di sini ada sungai, dan yang menghubungkan antara daerah yang di sini dan yang di kerajaan adalah kapal-kapal di sini ya, sebagai jalur penghubungnya. Kemudian di luar sini mungkin ada different village kayak gitu. Jadi untuk daerah sini yang elit-elitnya tinggal di daerah sekitar kerajaan. Kemudian di luarnya di sini ada village-village yang ditinggali oleh penduduk-penduduk yang tidak keturunan dari bangsawan kayak gitu. Ya kemungkinan kalian ya kan, sebagian besar ada di sini. Dan ini dipost oleh Dimas di daerah Cirebon Mei 2023. Nah, Dimas ini kemungkinan menemukan sebuah jalur atau portal untuk menuju ke isekai. Kemudian dia men-share di Google Map. Jadi Dimas ini baik banget ya. Dimas ini baik banget. Kalian bisa langsung buka di map kalian, kemudian cari isekai di daerah mana tadi ya, di daerah Sleman, masih di daerah Yogyakarta tadi, nggak jauh dari kos isekai. Jadi memang Jogja ini memang kayaknya pusatnya isekai yang really isekai ya, bukan isekai yang abal-abal seperti sebelumnya. Dan ini udah ada testimoninya juga, udah ada ratingnya juga, kita bisa cek sama-sama di sini. Oke. Ada bla 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 di dunia yang tidak bisa datang kapan saja. 7. Going to isekai is really beautiful. Oke. Dimas ini yang paling pertama buat review. Kemudian yang selanjutnya di sini dia nggak ngasih review apa-apa, tapi si Dimas lagi ya, the same name ya, the same first name-nya di sini Dimas juga. Kemudian ada juga Yonatan di sini, dia juga ngasih review atau ngasih rating bintang 5 gitu ya. Jadi buat kalian yang pengen ke isekai langsung aja ya, di sini di daerah Yogyakarta ada isekai yang sangat menarik untuk dikunjungi. Kita lanjut untuk cari isekai lainnya. Di Jakarta di sini nothing special ya, tapi ada satu isekai yang terdaftar di sini sebagai cafe ya, coffee shop. Kayak gitu, coffee shop, dan di sini ada banyak foto-fotonya. Ini bukan isekai untuk menuju dunia lain yang seperti ada di anime, tapi ini lebih ke isekai yang ngebawa kalian, atau tempat ngopi yang bisa ngebawa kalian seakan-akan ada di sana. Karena dia majang beberapa figur di sini, contohnya ada bukan berapa lagi ya, di sini ada mungkin puluhan dan ratusan Gundam di sini. Kemudian dia juga menyajikan kopi ala-ala Jepang ya. Tulisannya di sini ada Isekai Kohi. Ini tulisannya di sini ada hiragana, di bawahnya ada katakana. Jadi ini bacanya Isekai Kohi. Kemudian foto-foto yang lainnya di sini ada Gundam. Ada Astro Boy juga. Kemudian ini bentuk kopinya. Di sini ada beberapa figure selain Gundam juga, ada Power Ranger. Kemudian ada Mas Rider, dan di sini kita lihat apa nih? Ya, wajahnya hewan ini aku kurang tahu ya. Ini sepertinya bentuk kopinya, jadi bentuk coffee shopnya. Jadi ada beberapa meja, kemudian yang dimana kita bisa work from cafe juga di sini. Kemudian di beberapa sudutnya ada beberapa lemari-lemari yang dihiasi oleh action figure. Kemudian di sini salah satu menunya kayaknya ada sambal mata. Kemudian ini ada ayam ya, ayam apalah itu. Really don't know. Ya, intinya lalapan lah. Kemudian di sini ada video. Ya, video pengenalan. Dan ada beberapa buku manga
mungkin bisa dibaca secara gratis, aku nggak tahu, atau berbayar, I don't know, karena aku nggak di endorse. Dan ya pokoknya gitulah, buat kalian yang tinggal di daerah Jakarta, wibu, tertarik buat ala-ala isekai masuk ke dunia isekai ala-ala, nah bisa kunjungin cafe itu, ada di Google Map, kalian bisa cek di Isekai Cafe gitu. Nah ini agak berbeda ya dari yang sebelumnya. Sebelumnya ada kos, ada cafe, ada random place, ada The Real Isekai ya di daerah Yogyakarta tadi udah kita temui. Nah ini agak beda, yaitu Isekai Elektro. Tutup ya, jadi ini tutup dan akan buka kembali di hari besok jam 7. Kemudian ini di daerah Sumatera, dan ini kayaknya adalah tempat servis atau tempat jualan barang-barang elektronik gitu. Ada 2 foto yang tercantum di sini. Yang pertama adalah foto dari lokasinya ya. Lokasinya ini sendiri Palembang di Sumatera Selatan, ini mungkin ya. Ya, mungkin ini atau ini. Entah ini tempat servis atau tempat toko elektronik ya. Atau ini kali ya, bukan, ini salon. Ya, di sekitaran sini pokoknya. Kemudian yang di bagian bawahnya di sini ada logonya ya, Isekai Elektro. Jadi ini yang punya Isekai udah fix pasti wibu kelas berat, sampai salah satu bisnisnya tempat dia untuk dapetin uangnya sendiri dikasih nama Isekai. Oke. Kita lanjut mencari Isekai lainnya. Tadi di daerah Jawa udah ada banyak banget Isekai yang kita buka satu demi satu. Kemudian di daerah Bali ada 2, di daerah Sumatera kita menemukan 1 Isekai yang ternyata di sana adalah tempat elektronik parts supplier ya. Di sini udah ada tulisannya. Dan kita lompat ke Kalimantan, ternyata ada 1 Isekai. Ada 2, ternyata ada 2 Isekai yang tidak jauh. Yang pertama adalah Isekai Street Food. Jadi di sini buat untuk kuliner ya, seperti di coffee shop tadi, tapi di coffee shop itu kan lebih ke tempat untuk nongskri, bekerja. Kalau di sini lebih ke food kayaknya, lebih ke bener-bener kuliner gitu. Angkringan sih dilihat dari foto-fotonya. Ya gitulah pokoknya. Dan dia kayaknya ngejual makanan yang ala-ala Jepun kayak gitu ya, dengan ciri khas mangkoknya yang kecil, kemudian menggunakan sumpit gitu. Jadi ini ada Isekai Street Food ya, ala-ala angkringan lah. Kemudian juga ada Isekai lainnya di sini yang beda, yaitu di sini adalah Isekai Printing. Jadi banyak ya ternyata juga berbagai bidang. Jadi wibu itu enggak cuman orang yang nganggur di rumah no live, nonton doang, tidur, bangun tidur, makan, nyolai, kemudian nonton, tidur, bangun, makan, nyolai, nonton. Enggak cuman gitu doang, ternyata wibu itu banyak juga yang mereka bergerak di bidang profesional, seperti terjadi elektronik, kemudian di bidang properti atau rental atau kos-kosan kayak gitu. Ataupun tadi ada juga yang bergerak di bidang kuliner. Kemudian ini juga ada yang di percetakan ya, Isekai Printing. Nah, kita bisa cek nih, di sini udah jelas banget bahwa di sini dia ngasih nama Isekai Printing ya, dan dia melayani apa ini? Dia melayani print foto, scan internet, cetak foto, pengetikan, laminating, penjilitan, undangan, desain, poster, ID card, piagam. Ya, gitu. Dan ini lokasinya ada di Ampera ya. Ada di Ampera. Dan diposting oleh Tama F Tama dengan PP-nya yang anime ya. Ini mesin printingnya dia, salah satu contoh hasil cetakannya kayak gitu ya. Tama, semoga kau sukses di sana menjalani perisekaian di bidang digital printing ya.
di daerah Kalimantan Selatan atau kota Banjarmasin. Buat teman-teman di sini sesama wibu, sebaiknya kita memang harus mensupport teman-teman kita ya, yang sama-sama mendambakan isekai. Jadi buat teman-teman kalau mau ngeprint jangan lupa untuk mampir ke Isekai Printing di Ampera untuk yang di Banjarmasin yang khususnya, supaya kita saling support untuk menuju the same isekai. Dan kita lanjut untuk ngebahas isekai lainnya, dan ternyata masih ada isekai lagi. Di sini ada satu isekai ya, di daerah Sulawesi Makassar khususnya, ada satu kedai yang namanya isekai. Kenapa ini di blur sebesar ini kedainya? Emangnya berbahaya? Akbar Taylor Safwan, kedainya di mana? Ya, di bawahnya ada satu foto lagi, dan di sini udah jelas nama kedainya adalah kedai isekai yang terlihat cukup sederhana. Nah, seperti warung-warung yang banyak kita bisa temui kayak gitu. Dan ini diposting oleh akun dengan nama yang sama, yaitu kedai isekai ya. Sukses buat kamu yang bikin usaha kedai isekai di sana, dan buat teman-teman yang nonton video ini support ya teman-teman satu per isekaian kita. Oke, kemudian kita cek lagi di daerah Indonesia daerah timur, apakah ada isekai? Oke. Ini kita bisa lihat ya di sini dari yang ada kebanyakan ternyata teman-teman kita yang wibu itu adalah daerah Jawa dan Bali, dimana mereka sebegitunya saking ingin menuju ke isekai atau mungkin sebegitunya menggemari anime atau whatever lah apa yang mereka tonton itu yang berbau isekai, sehingga sampai ke bisnis mereka, mungkin rumahnya mereka, mungkin tempat mainnya mereka daftarkan di Google Maps dengan nama isekai, atau mungkin the real isekai yang kita kan nggak akan tahu ya, mungkin itu real isekai, dimana kalau kita ke sana siapa tahu memang ada tempat-tempat tertentu, portal tertentu yang ngebawa kita ke isekai, who knows gitu. Coba aja kalian, contohnya tadi di Yogyakarta ya, dari fotonya udah terlihat itu bener-bener isekai, dan udah ada ratingnya juga ya kan, who knows kan. Kalian coba aja sendiri menuju ke isekai sana. Atau mungkin buat teman-teman lainnya nanti yang mungkin juga ingin mendaftarkan dengan nama isekai, silahkan. Jadi biar kita sama-sama bisa support, bisa tahu di sini apapun itu. Dan yap, mungkin ini akhir dari konten kita hari ini, yaitu map segmen yang nggak jelas, yang nggak tahu apa tujuannya, tapi paling nggak ini ngebahas hal-hal yang mungkin nggak dibahas oleh channel-channel lainnya. Yang simple tapi sebenarnya ini bisa sebenarnya ini bisa saling menambah wawasan kita untuk saling mensupport teman-teman kita. Selanjutnya mungkin aku akan ngebahas beberapa hal-hal lain yang bisa kita temukan di Maps. Oke, gitu aja. Oke, thank you yang udah nonton.